Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata dan ungkapan, kalimat dan untaian yang paling indah untuk kita utarakan dalam kesempatan yang mulia penuh barokah ini, melainkan marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan dan mencurahkan berbagai macam nikmat di dalam kehidupan kita, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat lahir dan batin,
sehingga kita dapat menghadiri panggilan Allah yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kita curahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin besar revolusi agama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, segenap pengikutnya untuk sepanjang masa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita hari ini ialah menggapai ridha Allah melalui ibadah salat. Ibadah salat adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ibadah salat tentunya mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Dari turunnya saja perintah salat itu tidak seperti turunnya perintah-perintah Allah yang lain. Ibadah puasa yang diwajibkan Allah turun melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah haji, zakat, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, semua perintah dan larangan yang ditentukan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada baginda Rasul, dan Rasul menyampaikan kepada segenap umat manusia. Namun ibadah salat bukan Jibril yang turun ke bumi menemui baginda Rasul. Perintah salat ialah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat menembus 7 lapis langit sampai ke Sidratil Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, dan kami berkahi sekeliling perjalanan itu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ini menandakan betapa pentingnya ibadah salat. Tentu kita sebagai orang-orang mukmin yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
benar-benar harus menyikapi, meresapi dan menghayati perintah Allah yang satu ini. Artinya salat adalah ibadah yang sangat penting bagi kehidupan kita untuk menggapai redha Allah Subhanahu wa ta'ala dunia wal akhirah. Salat adalah ibadah yang sangat penting. Bukan yang penting itu salat, tetapi salat itu penting. Kalau salat itu penting, maka tentunya ketika kita mau menunaikan ibadah salat, kita benar-benar bersuci lahir dan batin. Kita berwudu, menghilangkan hadas besar dan hadas kecil dengan benar. Wudu kita dengan baik, tertib dan benar. Seluruh anggota wudu kita itu harus kena air dan dipastikan bersih. Tidak boleh sambil main. Sedikit saja anggota wudu yang tidak kena air, wudunya tidak sah dan sholatnya pun tidak sah. Setelah kita wudu dengan sempurna, maka tentunya pakaian kita pun rapi. Andai kata kita menganggap bahwa salat ini adalah ibadah yang paling penting, tidak boleh kita membuka aurat untuk laki-laki dari pusar sampai lutut. Tapi bukan hanya itu yang kita tutup. Karena kita menganggap salat itu penting, seluruh anggota badan kita ini kita tutup dengan rapi, dengan pakaian yang bersih. Tidak asal menutup aurat saja. Setelah kita sudah selesai menutup aurat, tentunya kita pasang niat yang baik dan benar, tulus dan ikhlas karena Allah. Sebab dengan niat inilah yang akan menentukan Allah menerima atau tidak seluruh rangkaian amal ibadah kita. Innamal a'malu binniyat. Tidak sah amal perbuatan seseorang jika tidak diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah niat, kita mulai dari rukun yang pertama. Tentunya kita mengangkat tangan dan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Takbiratul ihram merupakan rukun kedua dari ibadah salat. Karena salat kita anggap penting, maka mulai kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar. Mari kita hayati, mari kita resapi apa yang telah kita ucapkan itu. Hendaknya kita tahu apa arti yang kita ucapkan itu. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Dalam hati kita menerjemahkan sungguh Allah yang maha besar. Dan sebaliknya, hamba yang berdiri ini adalah hambamu yang kecil, berbagai macam kelemahan, bergelimang dengan dosa. Walaupun kita kaya raya menurut manusia, tapi kita di hadapan Allah adalah orang yang paling miskin. Walaupun kita sehat dan tegar, badan kita kekar, nggak pernah sakit menurut manusia, tetapi di hadapan Allah hendaklah kita mengakui kebesaran Allah, bahwa kita ini makhluk yang paling lemah. Sehingga
timbul sifat tawadhu, rendah hati di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Kalau sudah tawadhu yang sudah mengkristal di dalam kepribadian kita, tentu kita tidak mau menjadi orang yang sombong. Walaupun harta kita banyak, pangkat jabatan kita tinggi, tapi kita bergaul, berasimilasi dengan warga, dengan masyarakat, dengan siapapun, baik yang kita kenal maupun yang tidak, terutama di kalangan orang-orang lemah, yatim dan du'afa. Kita ikut merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan melahirkan kesombongan, tidak akan angkuh, tidak akan angkat suara ketika kita berbicara. Kalaupun kita marah, tentu kemarahan kita atur, kita kendalikan. Temperamen kita jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Jangan sampai kita merendahkan orang lain, apalagi sampai tidak mau melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila itu yang sudah kita lakukan, berarti nilai-nilai ibadah salat yang kita lakukan sudah melembaga di dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, salat ibadah yang sangat penting di antara seluruh ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Oleh sebab itu kata Rasulullah, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. As-salatu mi'rajul mu'min, salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Artinya saat kita menunaikan ibadah salat itu, kita sedang beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Allah yang menjadi tujuan hidup kita, kita bangga, kita senang karena kita cinta kepada Allah. Tentu saat kita berhadapan dengan Allah, ingin kita melakukan sesuatu yang terbaik dengan khusyuk, fokus dalam rangka menunaikan ibadah salat. Karena kita mencintai Allah, ingin kita berlama-lama dengan Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila melakukan salat sendirian di tengah malam, setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah sampai selesai, nyambung surat Ali Imran dan surat An-Nisa. Karena beliau merasa bahagia, merasa senang saat-saat beraudiensi dengan Allah di waktu ibadah salat tengah malam. Begitulah seyogianya kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita latih diri kita untuk merasakan bahagia, tenang dan senang ketika kita sedang salat. Sebab selama ini orang-orang yang menunaikan ibadah salat hanya sekedar menggugurkan kewajibannya. Dia senang bukan waktu salat, tapi dia senang setelah ibadah salat itu dilakukan. Seolah-olah tidak mau berlama-lama berdialog dengan Allah. Dia kepengen selalu melepaskan diri kepada Allah, ingin cepat selesai salatnya. Iyalah kalau kita berjamaah, apalagi seorang imam, tentunya ada tuntunan dari Rasul. Ayat-ayat yang kita baca
Tetapi bila mana salat sendiri, hendaklah kita berlama-lama, rasakan kenyamanan, kedamaian saat kita bertemu dengan Allah. Kalau itu yang sudah melembaga di dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan mendapat dan menggapai redha dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati kita, memperkuat dan mempertajam iman dan akidah kita, sehingga kita tunaikan ibadah salat 5 waktu, ibadah salat sunat, baik siang hari maupun di tengah malam hari, dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, khusyuk, fokus, dan baik sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, fattaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wasannata bi malaikati masabihati bi qudsi faqala ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ud'u astajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salat.